Karena diolok-olok dan dia bisa dipulih. Ya olok-oloknya kayak gimana mas? Misalnya satu mas, coba gimana? Penemuan mayat bersimbah darah di tanggul irigasi Desa Borongan Manis Renggo sungguh mengagetkan warga. Dalam tayangan sebelumnya, hanya berlangsung 9 jam, kejadian pembunuhan ini langsung disaksikan sekitar 3.600 viewer. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka yang berada di leher. Tak lebih dari 24 jam, kepolisian Resort Klaten berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut. Satreskrim berhasil menangkap tersangka pelaku yakni HP 25 tahun tetangga korban sendiri. HP tega menghabisi Fathan Nur Rizki alias Rizki, 26 tahun, warga Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Klaten. Untuk menghabisi nyawa temannya tersebut, HP hanya menggunakan sebilah pisau tempe yang ditusukkan di bagian leher. Kapolres Klaten AKBP Edi Surantasi Tepu menjelaskan kronologis pembunuhan berencana yang dilakukan oleh HP. Dalam kurang dari 24 jam, ya sekitar pukul 3 dini hari, ya pada tanggal hari Selasa itu, kita berhasil menangkap seorang pelaku yang bernama Heru Prasetyo, berusia 25 tahun, pekerjaannya buruh, yang tinggal di Desa Kadilajo, Karangnongko, dan pelaku ini merupakan tetangga daripada korban. Dia sakit hati karena sering diejek, diolok-olok, dikata-katain lemah, dan kemudian pernah difitnah ya bahwa korban ini punya hutang, dan disampaikan kepada ibu korban, sehingga padahal yang punya hutang itu adalah sebetulnya korban ini para pelaku. Seperti itulah kira-kira yang membuat pelaku ini sakit hati, ya pelaku ini sakit hati. Kemudian setelah kita ketahui motifnya, bagaimana modus operandinya sehingga bisa dilakukan pembunuhan di TKP tersebut, padahal di situ tidak ada sepi, tidak ada penerangan, jarang orang lewat sudah malam kalau kita tanya kepada masyarakat. Ya. Jadi mereka janjian, jadi pelaku sama korban janjian di TKP, ya karena dia sudah sakit hati. Kemudian disepakati antara pukul 20.30 sampai pukul 9, korban sudah datang di TKP. Setelah korban di TKP, pelaku datang dari arah berlawanan. Nah, kemudian sampainya di TKP, pelaku langsung menusuk ataupun menyayat leher korban. Leher korban pada saat pelaku masih di motor, dengan menggunakan pisau dapur yang memang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Proses interogasi tersangka pun berlangsung sengit. Dalam 6 jam pemeriksaan aparat, HP baru mengakui perbuatannya tersebut.
pada saat kejadian sudah rame-rame pun, itu pelaku datang ke TKP. Oh, oke. Rame-rame untuk melihat dengan beranggapan seperti tidak merasa bersalah gitu. Oh, oke. Dan pada saat kita melakukan penyelidikan itu terhadap beberapa teman dekat maupun teman kerja dan pacarnya si korban, termasuk salah satunya yang kita patut curigai itu yang pelaku ini. Makanya kita amankan dari rumah, kita bawa ke Polres, dan sampai terakhir pun hampir 6 jam. Itu pemeriksaan dari jam 1 sampai jam 6 pagi itu susah si pelaku ini memang mengakuin. Tidak mengakuin. Nah, cuma dari hasil penyelidikan kita dan beberapa itu petunjuk, akhirnya beliau mengakuin. Kepada petugas, HP mengakui tega menghabisi nyawa temannya sendiri lantaran sering dibully. Untuk bisa menemui korban, tersangka mengaku dengan memberikan iming-iming obat penenang. Karena sakit hati. Karena diolok-olok dan dia dipukuli. Ya olok-oloknya kayak gimana mas? Misalnya satu mas, olok gimana? Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP, junto 351 ayat 3 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.